Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah belajar. Yang pertama ada definisi masalah belajar. Itu adalah sesuatu yang menghambat individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku. Menurut psikologis, belajar adalah suatu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Sedangkan masalah belajar sendiri artinya adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru. Jenis-jenis masalah belajar yang pertama ada learning disorder, yaitu di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Contohnya ketika ada siswa yang terbiasa dengan olahraga yang keras, mungkin dia akan mengalami kesulitan ketika belajar menari. Yang kedua ada learning dysfunction, yaitu merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik. Contohnya ketika ada siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi atletis, sangat cocok dengan atlet bola voli, tapi dia tidak bisa main, bola voli dengan baik. Yang ketiga ada underachiever, yaitu mengacu pada siswa yang memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya rendah. Itu seperti, ada siswa yang di tes IQ-nya itu tinggi akan tetapi hasil belajarnya itu biasa-biasa aja atau bahkan, rendah. Yang keempat ada slow learner, yaitu siswa yang lambat dalam proses belajar. Dan yang kelima ada learning disabilities, yaitu mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Faktor-faktor internal, yaitu yang pertama karakter siswa. Ini dapat dilihat dari kesiapan siswa untuk menyatat pelajaran atau mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Yang kedua ada sikap terhadap pelajaran. Yang ketiga ada motivasi belajar, yaitu siswa yang memiliki motivasi yang rendah umumnya kurang mampu untuk belajar lebih lama karena kurangnya kesungguhan dalam mengerjakan tugas. Yang keempat ada konsentrasi belajar. Yang kelima ada kemampuan mengolah bagan ajar. Yang keenam kemampuan menggali hasil belajar. Dan yang ketujuh rasa percaya diri dan kebiasaan belajar. Rasa kepercayaan diri ini indikatornya bisa dengan adanya pengakuan di lingkungan siswa, kemudian sering berprestasi, kemudian siap melakukan pembelajaran dan tidak sering dicela. Selanjutnya faktor eksternal, di sini ada yang pertama ada guru, kemudian yang kedua ada teman, yang ketiga ada kurikulum, dan yang keempat ada sarana prasarana. Cara mendiagnosa masalah belajar dan yang pertama ada mengidentifikasi adanya masalah belajar. Itu bisa dilihat dari perilaku yang menyimpang seperti suka mengganggu teman dan juga merusak barang-barang. Yang kedua ada menelaah atau menetapkan status siswa. Ini bisa dilakukan dengan menetapkan tingkat pencapaian tugas tujuan khusus, kemudian menetapkan pola pencapaian bagi siswa. Dan yang ketiga memperkirakan sebab terjadinya masalah belajar. Kemudian di sini ada langkah-langkah mengatasi masalah belajar. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu bisa dengan bertanya atau dengan angket untuk umum. Yang kedua ada diagnosis masalah, yaitu membandingkan dan menganalisis data. Yang ketiga ada alternatif solusi, yaitu mencari solusi secara bertahap. Keempat tindakan perbaikan, yaitu dengan memberikan arahan kepada peserta didik. Dan yang kelima dokumentasi. Sekian untuk pembahasan kali ini. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya.